Kedinginan ini biasa di laut, biasanya saya Ika, biasa di kalau ininya sih tenarnya mah di medsos ya, Ika IKM, cari aja Ika IKM di sini nih. Tadi Bu Ucu sudah panjang lebar menjelaskan tentang mulok ini. Saya dipanggil lagi karena mungkin yang mempelajari atau mendalami batik ini belum terlalu banyak, terutama yang alternatif ya. Mungkin di Banten baru udah ada, belum ada ya di Banten. Belum. Jadi jujur bukan sombong, baru saya, mungkin nanti nextnya ibu-ibu bisa jadi penerus ya. Baik, di sini Bapak Ibu yang belum pernah mengetahui, saya mengembangkan batik yang bisa mempermudah para ibu bapak guru untuk membatik, merasakan sensasi dari membatik. Mungkin ada sebagian yang punya alat dan bahan batik. Teknik membatik itu kan sebenarnya banyak ya, mulai dari yang tradisional sampai yang modern. Kalau kita kembangkan teknik yang biasa diketahui itu dari tradisional, canting, batik tulis, batik cap, batik kombinasi antara cap dan tulis. Kemudian ke batik modern lah, disebutnya batik modern. Mungkin dari batik ikat celup. Itu kenapa disebut ikat celup? Ikat celup kok disebut batik gitu kan? Batiknya dari mana? Kalau kita lihat istilah batik sendiri kan menggambar motif. Kalau ikat celup di mana batiknya? Ya. Intinya kalau saya pribadi, membatik itu merintangi warna, merintangi warna dengan sesuatu. Sesuatunya itu kalau di tradisional itu malam, ya, malam yang kita kenal, malam yang dari lilin, dari getah-getah pohon, dari dulu dari sarang lebah. Ada sarang lebah itu dibikin malam. Nah, untuk mencari si perintang warnanya itu kan tidak semudah yang bisa didapatkan. Kalau SMK-nya atau sekolahnya mampu atau mudah untuk memberi fasilitas kepada guru-guru seninya, mungkin itu gampang. Tapi kalau tahun 2014, kalau nggak salah 2014 ya Bu, yang dapat bantuan itu, di sini ada berapa yang dapat bantuan? Alat-alat membatik, kelompok beduk, ada nggak? Ibu, satu SMK mana Bu? Ada lagi? Beduk, iya beduk. Beduk. Ibu SMK mana? Terus Ibu? Satu lagi yang berapa Bu? SMK 2 Tangsel Bu. Berarti cuma 4. SMK 1 juga dapat. SMK 1. Ya. Ya. Nah kan dari berapa ini, dari 82 yang diundang nih, ada dari 40, cuma 4 sekolah yang dapat bantuan. Ya. Waktu itu dapat bantuannya banyak Bu, termasuk sekolah saya juga sebenarnya guru Bu. Dari tahun 2003 saya ngajar. Jadi saya juga kebetulan tahulah perasaan, tahulah kondisi guru gimana. Itu dapat malam 2 karung ya, kompor listrik, kompor minyak tanah, canting dan segala wajan sampai panci itu semua dapat. Nah itu kan tidak semua, itu juga dipakai atau tidak, itu tergantung SDM-nya ya. Ada
ada yang sampai rusak tidak dipakai. Nah, di sini kembali bagaimana caranya biar guru bisa merasakan atau anak sendiri merasakan membatik itu seperti apa. Saya di sini bersama komunitas sudah, ini bukan hanya di sini, dari Jawa Barat juga, Jawa Barat, Bali, Sumatera, semua sampai ke luar negeri ini sudah dikenalkan, tinggal di Banten. Maksud saya inginnya semua guru juga bisa merasakan efeknya membatik, cuma beda alat aja, cuma beda alat. Sudah pada tahu kan? Guta mungkin yang belum, guta tamarin itu apa Bu? Asam. Asam. Guta tamarin itu berasal dari biji asam. Biji asam yang dijadikan tepung. Ini langsung aja. Ini alternatif lain yang bisa saya tawarkan untuk proses membatik. Alat dan bahannya cuma bubuk biji tamarin, mentega atau margarin, kain. Kain itu kan ada beberapa macam ya. Kain yang bisa dipakai di dalam membatik itu. Terus pewarna, disperse, kurang es, disperse sama reaktif, bingkai kayu, kuas, pensil, dan alat bungkus atau setrika. Jadi di sini ada dua. Proses pembuatan gutanya dari bubuk sampai menjadi pasta. Perbandingannya 10 sendok bubuk dengan 2 sendok atau 1 sendok makan margarin. Diaduk pakai air panas sampai jadi pasta. Ini nanti bisa dilihat. Nah ini nih yang seperti ini. Intinya saya ini garis besarnya nanti globalnya kita praktek langsung biar bisa sampai menghasilkan karya ya. Jadi ibu-ibu pulang tuh dapat karya. Ini langkah-langkahnya hampir sama sebenarnya sama membatik biasa. Menyiapkan kain, memberi pola, memberi guta, mewarnai, dan menyetrika atau mengukus. Ini ada untuk kain, ada beberapa yang bisa dipakai sesuai teknik apa yang mau pewarna apa yang akan digunakan. Kain itu biasa digunakan kain polyester. Kain polyester atau kain katun, kain sutra atau kain mori, itu semuanya, semua kain bisa. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih kain apa yang dipakai, pewarnanya pun nanti dipilih. Karena beda kain beda pewarna. Ini nanti kita akan belajar pola. Nah ini nanti ya Bapak Ibu langsung praktek. Ini sudah disebarkan atau diberikan ke anak-anak dalam waktu 3-4 kali pertemuan. Modulnya mah 1 aja kalau bikin modul ya. Bisa itu 3 kali 4 pertemuan. Ini anak-anak suka itu Bu, Pak. Anak-anak suka daripada kita ngomong aja kan. Nah, di sini ada pewarna yang penting nih. Ada 2 pewarna yang bisa dipakai. Yang satu pewarna disperse, itu untuk kain sintetis
seperti polyester, satin, ya pokoknya yang sintetis. Itu pewarnanya menggunakan disperse. Nanti hasil akhirnya dengan cara disetrika. Kalau pewarnanya reaktif, itu yang digunakan adalah kain alami, katun, sutra, itu yang dipakai. Kalau pewarnanya reaktif, nanti hasil akhirnya harus dikukus. Dikukus. Kalau di batik biasa kan dikulubnya, di loron, direbus. Ini maaf ya kalau nanti saya campur-campur ngomongnya, saya orang Sunda, saya terlalu membanggakan Sundanes. Apa Pak? Wayahna ya. Kalau nggak ngerti translate. Ini proses mewarnai anak-anak. Jadi ini pewarnaannya harus dicolet terpaksa, tapi itu yang membuat asik karena bisa berbagai macam warna. Ini hanya kelemahannya ini nggak bisa dicelup. Buta itu nggak kayak batik biasa. Batik biasa kan celup ya. Kalau buta ini nggak bisa dicelup karena bahannya kan bahan dasarnya kan dari campuran air. Nanti kalau dicelup habis butanya, hilang semua. Jadi terpaksa harus dicolet. Tapi ada beberapa teknik yang nanti bisa dipakai ketika kita ngeblok bahan yang besar misalnya yang gede. Nah ini anak-anak bisa cepat sebenarnya waktunya. Ini sejaman mereka satu pertemuan itu bisa mewarnai gitu. Satu pertemuan membuat pola, satu pertemuan lagi minggu depannya memberi guta, pertemuan berikutnya mewarnai apa itu ya. Setelah itu baru menyetrika atau mengukus. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut, ini bisa diaplikasikan karena sudah disebarkan di sekolah-sekolah, tidak hanya di beberapa sekolah di Banten, juga di luar juga sudah pakai, di Jawa Barat, di Bali. Nah, ini proses mewarnainya. Nah ini satu langkah menyetrika tadi ketika kainnya kain sintetis ya. Kenapa perlu disetrika? Karena itu untuk membuat warna menjadi naik. Warnanya jadi kuat, tidak perlu pakai water glass atau bahan-bahan lain, tapi cukup disetrika. Itu kelebihan dari pewarna disperse. Nah ini lihat perbedaannya antara yang belum disetrika dan yang sudah disetrika. Nanti Bapak Ibu nanti bisa coba sendiri, nanti bisa reaksinya seperti apa, warna jadi berubah. Sulap sedikit. Ini ya perubahannya. Yang masih beladus itu belum disetrika, yang rada terang itu sudah disetrika. Nah, nih anak-anak senang tuh. Nanti bisa dicoba ekspresinya. Mereka wah berubah. Asalnya biasa protes-protes. Kok kuningnya belowok gitu kan, atau kok birunya seperti ini. Itu belum disetrika, sudah disetrika mereka oh iya Bu. Nah nih ini hasil dari batik buta. Ada yang perbedaannya ya. Ini semua hasil dari anak-anak. Nah kalau untuk mengukus itu ketika kain yang dipakai adalah kain katun atau kain sutra, itu harus dikukus hasilnya. Pewarnanya pun pewarna reaktif. Dikukusnya gimana caranya agar tidak terkena tetesan air dari dandang. Kukus pakai dandang biasa itu bisa pakai aluminium foil
atau pakai dibungkus plastik, intinya kena panas saja. Tapi tidak kena panasnya yang tidak direbus, tapi dibungkus. Setelah itu baru warnanya bisa kuat gitu, tidak luntur. Cuma itu proses pemanasan semua diperlukan untuk teknik apapun juga. Kalau di teknik batik yang tradisional, pemanasan diperlukan untuk melorotkan malam. Kalau di sini untuk menaikkan warna. Terus ini contoh-contohnya. Jadi contoh-contohnya bisa beragam, ya. Ini hasil anak-anak semua. Dan ini kalau bagi SMK itu sebenarnya sudah bisa menghasilkan suatu produk, bisa dijual, Bu, Pak. Itu kaitannya dengan batik Banten apa? Ya ini, biar tradisi membatik di Banten tidak hilang. Kalau hanya mengandalkan motif atau sejarah seperti itu sudah banyak karena tadi muncul. Tapi prosesnya itu sendiri, si anak-anak Bantennya itu bisa membatik, bukan disuruh jadi pembatik, minimal dia pernah merasakan gitu lah, pernah merasakan. Terus bisa mengembangkan motifnya itu sendiri. Ini semua hasil dari batik Kuta. Ini bisa Bapak Ibu lihat, warna-warnanya pun bisa beragam, ya. Udah sampai ke luar negeri, Pak, teknik ini. Orang luar negeri aja tertarik, masa kita gitu kan, orang Indonesia sendiri bisa mengembangkan lebih dengan mengeksplor motif-motif Banten. Karena untuk terutama di sekolah-sekolah, biar Bapak Ibunya ke anak itu tidak hanya teori, ngomong aja si anak bosen gitu kan. Mereka lebih suka untuk praktek daripada ngomong terus. Jadi saya juga kan sebenarnya orang praktek ya. Jadi kalau ya, jadi sebenarnya kalau teori mendingan langsung praktek. Tapi untuk sedikit perkenalan, karena bagi yang belum ya, bagi yang belum biar tahu. Ini semua bisa dihasilkan dari Kuta. Sekarang kita lihat sebelum praktek, kita lihat dulu tekniknya. Maafnya ada Bu Ratu pendek. Kita lihat tekniknya ya. Ini nanti Bapak Ibu juga mencoba hari ini. Kita akan mencoba yang ada di, jelas nggak Bu, Pak? Ini tadi setelah dipola terus diberi Kuta. Hanya butuh piping bag aja, tidak perlu pakai canting, ya. Kan tidak punya canting nih sekolahnya, berarti cuma pakai piping bag aja. Ini Bapak Ibu bisa membuat pasta sendiri. Kan kalau dipegang sendiri kan yang enaknya gimana nih? Kalau misalnya terlalu kental, bisa tambah air panas sedikit, nanti mengembang. Tapi itu sifatnya bubuk, cuma ditambah nih. Ini untuk mempermudah, biasanya kalau misalnya satu pertemuan itu kan cuma 2 jam. Nah, anak-anak kalau untuk yang gede semeter kali semeter misalnya, kan waktu pengeringannya itu kan
ada lama, makanya bisa pakai alat. Kalau cuma 30 sih 1 jam 2 jam bisa selesai. Nah ini setelah buta kering, hasilnya itu hampir sama dengan batik yang tradisional. Hasilnya itu sama kayak malam. Nah ini setelah ini diwarnai, bisa terlihat kan tidak antar warna tidak nyebrang, ya, karena terhalang oleh buta. Sama dengan batik colet yang pakai canting ya. Ini mewarnai. Tidak ada suaranya ya. Gak apa-apa lah. Ini mah lagu ini. Nah ini setelah kering, semua diwarnai. Ini kan warna belum keluar ya. Ini menggunakan kain satin ditambah pewarna disperse. Berarti hasilnya harus disetrika. Ini disetrika, tuh hasilnya beda ya, keluar warnanya. Ini fungsinya kertas tuh takutnya warnanya belum kering benar, nanti nempel setrika, nanti pas setrika ke baju lain jadi nempel di pewarnanya. Makanya jaga-jaga pakai kertas. Ini nanti Bapak Ibu akan praktek sendiri di sini. Nah setelah diwarnai lalu dicuci, tidak perlu pakai sabun dulu. Langsung dicuci, tidak akan luntur kalau menyetrikanya benar. Kalau menyetrikanya asal itu warna belum naik, sudah selesai misalnya, kayak gosok biasa, itu pasti ada luntur-lunturnya sedikit. Nah ini yang dinamakan proses membatik dengan buta. Pada intinya kita membayangkannya si piping bag itu cantik lah, sambil membayangkan pura-puranya cantik gitu ke anak bayangkan ini cantik. Buta. Jadi kayak batik tulis. Ini bisa jutaan Bu harganya kalau bener-bener ya. Apalagi kalau di sutra gitu. Bisa jutaan, bisa kerudung aja bisa 150 ribuan gitu kalau bener nih. Yang SMK itu kan anak tuh harus dituntut untuk kreatif. Di sini Bapak Ibu guru jangan ngomong saya tidak bisa karena saya bukan guru seni atau saya bukan dari seni rupa, tidak bisa ngamati. Ini buktinya bisa, anak-anak juga bisa. Laki-laki perempuan sama. Mau ini udah diterapkan juga ke anak TK. Anak TK juga bisa itu. Ada membatik kayak gini. Intinya kenapa saya perkenalkan batik ini? Untuk merasakan apa tuh? Sensasi membatik, berkreasi dengan mudah ketika alat dan prasarana tidak memadai. Jadi kenapa tidak kita pakai alternatif lain?